Halo, apa kabar? Semoga kalian di rumah sehat-sehat saja ya. Salam kasih dari Ibu untuk kelas 1. Jumpa lagi di video pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak Ibu yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan belajar tentang kelahiran Yesus. Anak-anak pasti tahu kan bagaimana dan kapan Yesus lahir. Karena setiap tahun kita selalu merayakan hari kelahiran Yesus. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sejarah atau cerita kelahiran Yesus ya. Kelahiran Yesus merupakan kabar baik bagi seluruh umat manusia. Mengapa dikatakan sebagai kabar baik? Karena dengan kelahiran Yesus, kita umat manusia yang ada di dunia ini memperoleh keselamatan. Nah, kemudian kelahiran Yesus Sang Juru Selamat sudah dinubuatkan oleh para nabi. Kapan itu dinubuatkan? Itu dinubuatkan pada saat yang diceritakan di dalam Perjanjian Lama, mulai dari Kejadian, Keluaran, Ulangan, Imamat. Nah, di semuanya dan di seluruh kitab Perjanjian Lama sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan lahir, atau sudah diramalkan bahwa Yesus akan lahir. Nah, menjelang saat kelahiran bayi Yesus, Kaisar Agustus pada saat itu memerintahkan agar semua penduduk mendaftarkan diri di tanah kelahiran masing-masing. Jadi seluruh orang tua yang akan melahirkan diperintahkan oleh Kaisar Agustus untuk mendaftarkan diri. Ya. Seperti halnya kita ketika orang tua kita akan melahirkan, kita membuat pencatatan sipil dan sebagainya supaya nama kita terdaftar dan diakui oleh negara, diakui oleh gereja. Nah, kemudian Yusuf dan Maria pergi mencatatkan diri di tanah kelahirannya, yaitu di kota Bethlehem. Jadi Yusuf dan Maria ini adalah orang tua Yesus. Karena itu, sebelum Maria melahirkan, mereka pergi ke kota Bethlehem. Jadi di kota Bethlehem inilah nanti Yesus dilahirkan, ya. Jadi Yesus dilahirkan di kota Bethlehem. Anak-anak Ibu yang terkasih dalam Kristus, ketika Maria hendak melahirkan, tidak ada satupun tempat penginapan yang mau menerimanya karena mereka sangat miskin. Jadi pada saat Maria akan melahirkan anaknya, akan melahirkan Yesus, pada saat itu kita tahu bahwa bahwa orang tua Yesus, Yusuf dan Maria, tidak menemukan tempat untuk melahirkan Yesus. Karena mereka sangat miskin, jadi tidak ada satupun rumah yang menerimanya. Akhirnya mereka menemukan sebuah goa atau sebuah kandang yang dapat digunakan untuk bermalam. Dan disitulah Maria dan Yusuf bermalam dan melahirkan Yesus. Nah, di tempat itulah bayi Sang Juru Selamat dilahirkan. Maka kita kenal bahwa Yesus lahir di kandang domba, atau di goa di mana domba-domba itu berada. Karena itu, pada saat mau merayakan Natal, umat Katolik di seluruh dunia, biasa di dalam gereja kita melihat ada goa Natal atau kandang Natal. Itu merupakan tanda atau simbolis di mana Yesus dilahirkan pada saat itu. Ya. Jadi jangan heran ketika ada goa Natal, ada kandang Natal di dalam gereja. Itu berarti bahwa disitulah tempat Yesus dilahirkan.
Nah, kemudian anak-anak ibu yang terkasih, bayi itu dibungkus dengan kain lampin. Jadi pada saat itu bayi Yesus dibungkus dengan kain lampin, kain yang berwarna putih itu ya, yang biasa ketika seorang anak lahir itu dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan dalam palungan. Palungan itu tuh gua ya, di dalam gua atau di dalam kandang. Nah, kemudian kita mengenal yang namanya masa Advent ya. Masa Advent ini merupakan masa penantian kelahiran Yesus. Jadi sebelum Yesus lahir kita merayakan masa Advent, itu ada 4 ya, yang kita simbolkan dengan menyalakan lilin Advent ya. Ada 4 lilin. Lilin Advent pertama, kedua, ketiga, keempat itu menandakan kita merayakan masa Advent. Masa Advent ini adalah masa penantian. Jadi kita menantikan kedatangan atau kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Nah, kemudian kelahiran Yesus ini kita rayakan setiap hari raya Natal. Jadi hari raya Natal itu adalah hari kelahiran Yesus ya. Nah, kemudian kapan hari raya Natal itu kita rayakan? Hari raya Natal ini kita rayakan setiap tanggal 25 Desember. Jadi, setiap tanggal 25 Desember, umat Katolik di seluruh dunia itu merayakan hari kelahiran Yesus. Yesus Putra Allah yang tunggal lahir di dunia untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Karena itu, ketika kita sudah merayakan Natal, kita sudah menerima kehadiran Sang Juru Selamat. Nah, jadi kita diharapkan bisa hidup dengan baik, bisa sehari-hari bisa berbuat baik kepada orang tua, kepada teman. Artinya kita sudah kita lahir bersama dengan Kristus ya. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, ibu harap kalian bisa memahami dan memaknai kelahiran Yesus ini di dalam kehidupan anak-anak ibu ya. Jadi kalau kita merayakan Natal, yang paling penting itu bukan baju yang baru, bukan sepatu baru, tapi yang paling penting itu adalah hati kita yang baru. Artinya kita bisa lahir bersama dengan Kristus, bukan berarti kita lahir kembali dari ibu kita, tidak. Tetapi kita lahir artinya lahir itu artinya ada hidup yang baru. Hidup baru itu contoh yang biasanya kalau anak-anak males bangun pagi, nah mulai sekarang harus rajin bangun pagi. Kemudian yang biasanya suka melawan orang tua, tidak melawan orang tua lagi. Itu maksudnya lahir ya, lahir menjadi pribadi yang baru. Pokoknya melakukan hal-hal yang baik. Jadi itu harapan ibu untuk anak-anak ibu ya. Nah, jadi cukup sekian materi yang ibu sampaikan pada hari ini. Nah, semua materi ini terangkum di dalam LKS yang kalian punya ya. Nanti bisa dibantu orang tuanya untuk belajar membaca di rumah ya, supaya LKS itu bisa menjadi bahan untuk kalian belajar. Nah, sekarang untuk tugas di rumah, nanti kalian tulis tugas ini dan dijawab ya, titik-titiknya yang diisi. Baik, yang soal nomor 1, bayi Yesus lahir di mana Yesus lahir? Nanti diisi di mana ya. Dan yang kedua, Yesus lahir dalam keluarga apa Yesus lahir? Kemudian Yesus adalah putra Allah yang apa tadi udah ibu jelaskan ya. Kemudian hari kelahiran Yesus dinamakan hari raya apa tadi? Sudah dijelaskan juga. Kemudian nomor 5, kita merayakan kelahiran Yesus setiap tanggal berapa? Nah, kemudian yang ke-6, Yesus lahir di kota kota apa? Yang ke-7, nama ayah dan ibu Yesus adalah disebutkan. Nah, soalnya mudah-mudah kan? Jadi nanti kalian tulis soal ini dan jawab titik-titiknya. Ibu harap kalian bisa mengerjakan soal-soal ini dengan baik. Jadi cukup sekian
untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton dan mau belajar dengan video ini. Ibu harap ini bisa membantu kalian lebih semangat dalam belajar di rumah. Nah, untuk tugas ini nanti jawabannya bisa kalian tulis di lembar di buku latihan, kemudian difotokan dan dikirim ke WA Ibu ya. Jadi untuk hari ini cukup sekian dari Ibu. Ibu akhiri dengan mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati setiap langkah hidup kita. Amin.